Kemudian di dalam surat Al-Fatihah masih ada lagi yang lebih inti lagi. Wa sirru al-Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inti tadi di dalam surat Al-Fatihah itu adalah ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatadammanat anwa'u at-tauhid as-salasah. Terkandung di dalam surat Al-Fatihah ini 3 macam tauhid. Tauhidur rububiyah yukhadu min qawlihi rabbil alamin. Tauhid rububiyah. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah dengan situ kita mendapat ilmu pengetahuan tentang tauhid rububiyah. Dari mana? Dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam ini yang menciptakan, yang mengatur, yang menghidupkan dan mematikan dan yang memberi rezeki. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala bagi semesta alam semuanya ini. Karena alam itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah alam. Apapun yang selain Allah itu adalah namanya alam. Dan segala sesuatu yang selain Allah itu di bawah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan, pengaturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidul ilahiyah terkandung di dalam surat Al-Fatihah, tauhid al-ilahiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah itu dengan seseorang mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan, pengaturan alam semesta ini serta penghidupan serta pematian dan perizkian daripada makhluknya. Ini adalah tauhid ar-rububiyah. Ada pada ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tauhid al-ilahiyah, tauhid al-uluhiyah. Apa makna tauhid al-uluhiyah? Yaitu adalah pentauhidan Allah Subhanahu wa taala, pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam al-ibadah. Di dalam peribadatan, artinya segala jenis bentuk daripada peribadatan hanya semata-mata dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipersembahkan kepada selainnya. Hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Itu yang makna inti daripada la ilaha illallah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Itu tauhid al-uluhiyah yang diutusnya para rasul. Diturunkan kitab-kitab itu adalah dalam rangka mendakwakan tauhid al-uluhiyah ini secara khusus. Permusuhan antara rasul dengan umatnya yang mengingkarinya tidak lain karena tauhid al-ilahiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun, tidak lain dakwanya yang paling inti itu adalah tauhid al-uluhiyah. Demikian juga para rasul tidaklah mereka diutus ke umatnya, melainkan dakwah yang paling khusus yang mereka dakwakan kepada umatnya itu adalah tauhid al-uluhiyah, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul dalam rangka sembahilah Allah dan jauhilah at-taghut. Jauhilah at-taghut. Nah, tauhid al-uluhiyah terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Yu'khadu min lafzi Allah, diambil dari kata lafaz Allah. Jadi dalam ketika kita mengucapkan Allah itu sendiri, kita sebenarnya telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tauhid al-uluhiyah. Menyatakan bahwasanya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah semata. Orang yang mengucapkan Allah tapi ternyata dia masih menyembah selain Allah, maka ucapannya tidak sesuai dengan prakteknya. Wa min qauli iyyaka na'budu, dan demikian juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Sesembahan itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid yang ketiga, wa tauhidul asma'i wa sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat?
yaitu menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'an atau yang ditetapkan oleh rasul-rasulnya di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, dengan tidak menolaknya, dengan tidak merubahnya, dengan tidak mereka-reka bentuk daripada nama dan sifat tersebut, dan dengan tidak menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Wa huwa isbatu sifatil kamali lillahi ta'ala, yaitu menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, allati asbataha li nafsi, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sifat-sifat tersebut untuk dirinya. Allah lebih mengetahui daripada makhluk akan dirinya daripada yang lainnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya memiliki yad, tangan, apa susahnya kita untuk menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala Allah memiliki yad, tangan? Karena Allah sendiri yang menyatakannya. Allah sendiri mengetahui kalau itu adalah sifat zatnya. Kenapa harus dirubah maknanya menjadi makna nikmah? Kenapa harus dikatakan itu maknanya kuwah? Kalau seandainya kuwah, ada di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan, memiliki nikmat, dan akan terbentur nanti dengan ayat bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Dinyatakan oleh Allah memiliki dua tangan. Kalau dikatakan maknanya kuat, berarti Allah hanya memiliki dua kekuatan, padahal kekuatan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa. Kalau dikatakan makna yad adalah nikmat, berarti Allah hanya memiliki dua nikmat, padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala wasi'at kulla syai', meliputi segala perkara. Berarti tidak ada lain maknanya. Yad itu adalah Allah tetapkan bagi dirinya dengan makna aslinya. Yad yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kita bagaimana bentuknya, karena Allah tidak menjelaskan bentuknya. Dan tidak diserupakan dengan makhluk, karena antara makhluk sendiri berbeda-beda sifatnya, tangannya. Apalagi antara makhluk dengan Khalik, jauh perbedaannya, tidak bisa dibanding-bandingkan. Maka wajib untuk menetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya, baik sifat-sifat tersebut kembali kepada zatnya, maupun sifat-sifat yang kembali kepada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Apa sulitnya kita menetapkan kalau Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya? Karena itu adalah Allah sendiri yang menetapkan bagi dirinya istiwa ini. Adapun bagaimananya, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita terbatas untuk mengetahui itu semua. Akal kita terbatas untuk meliputi itu semua. Maka cukup kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa dengan makna istiwa yang ma'ruf, berada di atas ketinggian ulu war irtifa. Oleh sebab itu kata Syekh di sini, menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya, wa asbataha lahu rasuluhu, dan apa yang telah ditetapkan oleh rasulnya untuk Allah Subhanahu wa taala, min ghairi ta'til, dengan tidak menolaknya, mengingkarinya, wala tamtsil, dan tidak menyerupai dengan sifat makhluk, wala tasbih. Wa qad dalla ala dzalika lafdhu alhamdu. Di dalam surat Al-Fatihah ditunjukkan dari tauhid al-asma wa sifat dari kata alhamd. Segala puji, pujian yang murni itu hanya bagi zat yang memiliki sifat yang sempurna dari segala sisi, yang tidak ada sisi kecacatannya dari segala perkara. Dan tidak ada yang memiliki hak untuk mendapatkan segala puji ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memiliki sifat yang sempurna dari segala sisi. Kama taqaddam, sebagaimana telah disebutkan. Wa tadammanat isbatun nubuwah, di dalam ayat ini
Di dalam surat Al-Fatihah terkandung penetapan an-nubuwah, kenabian. Dari sisi apa? Fi qaulihi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah bagi kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa hubungannya dengan nubuwah? Dengan kenabian? Tadi kita sebutkan bahwasanya tafsir para ulama menyatakan siratal mustaqim salah satu maknanya adalah mengikuti nabi, mengikuti metodenya nabi. Li'anna dzalika mumtani'un biduni ar-risalah. Untuk mendapatkan siratal mustaqim mustahil tanpa adanya ar-risalah, rasulan. Tidak bisa seseorang akan mengikuti siratal mustaqim tanpa ada tuntunannya Rasul. Diturunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an dalam rangka untuk menjelaskan siratal mustaqim ini, al-Islam. Secara tidak langsung di dalam surat Al-Fatihah pada ayat ihdinas siratal mustaqim kita menetapkan akan kerasulan dan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk mendapatkan siratal mustaqim tidaklah bisa melainkan melalui metodenya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikut isbatul jaza 'alal a'mal di dalam surat Al-Fatihah, penetapan adanya balasan terhadap amalan-amalan. Jadi di dalam surat Al-Fatihah al-jaza 'alal a'mal. Jadi pembalasan terhadap amalan-amalan. Kalau amalan baik akan dibalas dengan kebaikan. Kalau amalan buruk akan dibalas dengan keburukan. Dari sisi apa di dalam surat Al-Fatihah? Dari ayat apa? Fi qaulihi maliki yaumiddin. Zat yang menguasai yaumiddin, hari pembalasan. Dari kata-kata yaumiddin, hari pembalasan. Wa anna jaza yakunu bil adl, dan ketahuilah bahwasanya jaza ini, pembalasan ini adalah dengan keadilan. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikhawatir akan kecurangan. Tidak mungkin curang. Adil. Seadil-adilnya. Walaupun sebesar biji sawi akan dibalas. Li'anna dina makna al-jaza' bil adl, karena kata-kata din itu sendiri itu adalah pembalasan dengan adil. Jadi kata-kata din itu bukan hanya pembalasan begitu saja, tidak. Tapi pembalasan dengan adil. Dengan adil. Wa tadammanat isbatul qadar. Di dalam surat Al-Fatihah juga ada kandungan penetapan takdir, yang mana salah satu daripada rukun-rukun keimanan itu adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarri. Beriman dengan takdir, takdir baik maupun takdir buruk. Dari sisi apa? Wa annal 'abda fa'ilun haqiqah. Hamba ketika melakukan amalan itu dia sendiri yang melakukannya. Ketika sholat, dia sendiri yang berdasarkan keinginan dia sendiri untuk melakukan sholat. Ketika melangkah, berdasarkan keinginan sendiri dia untuk melangkah. Karena suatu amalan itu adalah dibangun di atas iradah wal qudrah, keinginan dan kemampuan. Keinginan dan kemampuan. Ketika seorang ingin melakukan sesuatu, tentunya dia dibangun di atas keinginannya dan dia memiliki kemampuan. Berarti ketika melakukan amalan tanpa dia itu diatur, digerak, namun dia sendiri yang melangkah untuk melakukan amalan tersebut. Khilafan lil qadariyah wal jabriyah, berbeda dengan apa yang dipahami oleh kaum qadariyah yang menganggap bahwasannya yang menciptakan amalan hamba itu adalah hamba itu sendiri. Ini salah. Amalan kita itu adalah ciptaan Allah. Namun kita yang melakukannya. Karena apa? Karena dibangun di atas kemampuan dan keinginan kita sendiri. Sedangkan kemampuan dan keinginan kita, siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi dari titik ini ya, perhatikan baik-baik. Al-Qadariyah mengatakan perbuatan-perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah. Ini kekeliruan yang fatal. Salah. Kita kan hamba dan perbuatan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Qadariyah mengatakan perbuatan hamba itu adalah ciptaan hamba itu sendiri, apanya? Tadi keliru. Jadi perbuatan hamba itu adalah ciptaan hamba itu sendiri. Ini adalah pernyataan yang keliru. Pernyataan yang benar adalah hamba dan perbuatannya semuanya adalah ciptaan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Namun yang melakukan amalan tersebut itu adalah dia bangun di atas keinginan hamba dan kemampuan hamba. Kemudian yang menciptakan keinginan dan kemampuan ini siapa? Allah. Karena hamba dan sifatnya itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini hamba dan sifatnya, dan sifat daripada hamba memiliki iradah, keinginan, dan memiliki qudrah, yaitu kekuatan. Itu adalah ciptaan Allah. Dan ketika hamba ingin melakukan, tentunya dia ketika ingin melakukannya harus berdasarkan kemampuan dan keinginan hamba ini. Berarti yang melakukan itu adalah hamba itu sendiri, karena berdasarkan kekuatan dan kemampuannya. Namun kekuatan dan kemampuannya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kesulitan sama sekali dalam memahami ini semua. Wal Jabariyah beda dengan Jabariyah yang mengatakan semua tindak tanduk hamba itu adalah yang melakukannya Allah. Tidak, yang melakukan kita sendiri. Kita melakukan, melangkah itu adalah kita sendiri berdasarkan keinginan dan kemampuan kita. Tapi yang menciptakan keinginan dan kemampuan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui bahwasanya takdir itu adalah ciptaan Allah, takdir buruk dan takdir baik. Namun amalan hamba dia sendiri berdasarkan keinginan dia sendiri di dalam melakukannya. Bal tadammanatir raddu ala jami'i ahlil bid'ah. Di dalam surat Al-Fatihah terkandung bantahan kepada semua ahli bid'ah wad dalal. Dari sisi apa? Fi qaulihi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu adalah jalan al-Islam yang berlepas diri dari jalan-jalan kesesatan. Li'annahu ma'rifatul haq wal amal bih. Jalan siratal mustaqim yang mengenal al-haq dan beramal dengan al-haq. Berbeda dengan kullu mubtadi'. Wa kullu mubtadi'in wa dhalin fahuwa mukhalifun lidzalik. Ahli bid'ah, orang yang sesat, tidak mengenal al-haq atau mengenal al-haq tapi tidak beramal dengan al-haq, atau beramal dengan sesuatu tapi tidak berdasarkan al-haq. Jadi ada orang sesat itu tiga bentuk. Ada yang tidak mengenal al-haq dan tidak beramal dengan al-haq. Beramal aja tidak. Apalagi mengenalnya. Mengenalnya tidak, apalagi beramal dengannya. Ada yang mengenal al-haq tapi tidak beramal dengan al-haq. Ada yang beramal namun tidak berdasarkan al-haq. Salah kaprah. Ini adalah metodenya ahlud dalal, itu orang-orang yang sesat, dan metodenya al-maghdub alaihim, orang yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui al-haq namun mengabaikannya. Dan ahlul dalal, ahlul bid'ah tidak lepas dari itu, sifat-sifat ini. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ditunjukkan jalan yang lurus ini. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian tidak kalah pentingnya wa tadammanat ikhlasud dinillahi taala. Di dalam surat Al-Fatihah terkandung mengikhlaskan agama ini hanya semata-mata bagi Allah, ibadatan wasti'anatan, baik dari sisi ibadah dan dari sisi al-isti'anah, memohon pertolongan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini selesai kita di dalam membaca tafsir surat Al-Fatihah dari tafsirnya As-Sa'di rahimahullah.